Pembahasan kita pada hari ini adalah terkait dengan pengaturan shaf di dalam sholat berjamaah, yang tentunya adalah menyesuaikan kepada apa-apa yang menjadi pedoman dari yang dilaksanakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dalam praktek-praktek, entah itu dalam ucapan dan juga dalam perbuatan salat, tentunya kita mengikuti kepada apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat-sahabat beliau. Ada beberapa buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai pengaturan shaf. Yang pertama adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Aqimus sufufa." Tegaklah kalian di dalam shaf. Maksudnya adalah bahwa seseorang pada saat dia berdiri di dalam shaf, maka hendaknya dia tegak lurus dalam berdirinya. Tidak dikatakan sebagai orang yang berdiri tegak, manakala dia pada saat berdiri di dalam shaf miring ke kanan atau miring ke kiri. Atau pula tidak dikatakan sebagai orang yang berdiri dalam keadaan aqimu, kalau seandainya kakinya terbuka lebar, tidak proporsional pada saat dia berdiri. Misalnya kakinya terlalu lebar, mengangkang, membuka, maka ini tidaklah dikatakan sebagai aqimu. Yang namanya aqimu itu adalah antara posisi dua kaki dengan bahu itu sejajar. Inilah yang disebut sebagai aqimu. Inilah sebagai bentuk daripada proporsionalnya seseorang di dalam berdiri di shafnya. Kemudian wahadu bainal manakib, yang diminta oleh Rasul itu adalah hendaknya luruskan antara bahu dengan bahu. Jadi yang diminta oleh Rasul untuk meluruskan itu adalah bahu-bahu kita. Bagaimanakah caranya untuk meluruskan antara bahu satu jamaah dengan jamaah yang lain? Maka kalau di zaman Rasul, Rasul membawa atau menggariskan garis lurus dengan pedang. Tapi jangan kita mengartikan hadis ini secara tekstual. Jangan misalnya imam membawa pedang pada saat dia berangkat ke masjid. Karena apa? Di masjid sudah ada sajadah. Yang dengan sajadah itulah sebagai alat untuk bisa meluruskan seseorang di dalam shaf. Caranya adalah menjadikan garis lurus atau juga bagian daripada sajadah belakang atau juga karpet bagian belakang yang ada di karpet-karpet masjid itu sebagai penumpu daripada ujung kaki. Jadi ujung kaki itu yang menjadi patokan lurusnya antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Bukan menjadikan ujung kelingking kaki sebagai patokan untuk menyatukan atau meratakan satu dengan jamaah yang lain. Karena apa? Karena masing-masing orang itu memiliki besar kaki yang berbeda-beda. Sehingga belum tentu dengan menjadikan ujung kelingking itu sebagai patokan akan menjadikan yang namanya bahu seseorang lurus. Supaya lurusnya bahu seseorang, maka patokannya adalah ujung bagian kaki belakang yang menjadi garis lurus antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Kemudian wasudul halal, penuhilah yang kosong. Jadi kalau misalnya ada di antara shaf-shaf itu yang kosong, hendaknya antara satu jamaah itu saling meluruskan satu sama lain. Jangan sampai kita biarkan kosong, karena sesungguhnya di situ akan masuk syaitan. Walinu bi aidi ikhwanikum, berlemah lembut dengan tangan saudara kalian. Dalam hal ini jangan mentang-mentang misalnya badannya besar, lalu pada saat dia berdiri dalam shaf, maka seakan-akan dia bersikeras untuk membentuk badan yang besar itu dengan juga tangan yang kekar. Padahal kanan dan kirinya misalnya juga memiliki hak untuk bersedekap. Yang pada saat itu disinilah letak toleransi antara satu jamaah dengan jamaah lain itu saling membuka dan saling menutup. Kalau seandainya kanan dan kirinya itu agak besar, maka dia bisa menutup. Untuk bisa mendekatkan antara bahu dengan bahu. Nah, dalam hal mendekatkan antara bahu dengan bahu ini dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai dan juga Ahmad. Rusu sufufakum, luruskanlah shaf kalian. Wa qaribu bainaha, dekatkanlah di antaranya. Mendekatkan di sini bukan dalam artian kita
terlalu dempet sehingga menjadikan seseorang itu tidak nyaman di dalam sholatnya, yang menjadikan seseorang akhirnya tidak khusyuk di dalam sholatnya. Maka yang dimaksud dengan waqaribu bainaha, dekatkanlah di antaranya. Kedekatan ini adalah kedekatan yang proporsional. Antara satu bahu dengan bahu lainnya, dekat memang, tetapi bukan menjadikan dekatnya itu membuat orang kurang nyaman di dalam sholatnya. Inilah hadis-hadis Nabi SAW yang mungkin bisa memberikan pemahaman kepada kita di dalam sebuah shaf pada saat kita sholat, sehingga dari hadis ini dapat kita tangkap bahwa pertama adalah kita harus berdiri secara proporsional di dalam shaf. Berdiri proporsional dalam shaf itu tadi bukan mengangkang dan juga bukan miring ke kanan atau miring ke kiri, tetapi dia proporsional dalam berdirinya. Kedua adalah dia mendekatkan antara bahu dengan bahu, itu dalam hal yang tidak saling berdesakan, tetapi memungkinkan seseorang dia bisa berada dalam shaf dengan keadaan yang nyaman.